Suster, boleh nggak saya bayar besok? Saya janji, Suster. Ini kan prosedur, jadi saya hanya menyampaikan dari bagian administrasi. Jadi kalau emang nggak ada jaminan, ya tolong pengertiannya lah. Ini bukan gratisan, Mas. Gue gak nyangka aja kalau Moza bisa jadi semarah ini. Karena masalah sepele. Dasar cewek aneh. Pantesan aja calon suaminya kabur dari dia. Mai, aku sudah mikirin soal ini sudah lama, Mai. Dan memang gak ada cara lain selain menyelesaikan masalah rumah tangga kita, selain cerai. Makanya, sebelum nuduh yang enggak-enggak, baca dulu suratnya dengan baik, Mi. Miska. Dia mau hancurin kamu? Mami, mau ngapain sih, Mi? Sekarang juga Mami mau ketemu sama Bram. Tolonglah, Mami nggak usah ikut campur lagi. Nanti masalahnya makin runyam. Nggak bisa, Mai. Nggak bisa. Kalau menyangkut kebahagiaan anak-anak Mami, Mami berhak ikut campur. Mami! Fit, kamu tolongin Mbak ya, Fit ya. Kamu tolong cegah Mami. Emangnya Mami mau kemana, Mbak? Dia mau melabrak Mas Bram, ada masalah besar. Kamu tolong cegah dia sekarang ya. Mbak nggak bisa ninggalin Ahlif soalnya. Iya, Mbak. Ih. Mami mau ke Mas Bram ya? Kenapa sih? Kamu kok udah berani nahan tangan saya? Mami, aku mohon jangan salah paham dulu ya. Fit, kamu nggak usah ikut campur urusan ini. Mami kan keadaannya lagi emosi. Dan di sana Mas Bram aku tahu pasti dia juga lagi emosi. Sama-sama emosi itu nggak akan menyelesaikan masalah, Mi. Emangnya sudah berapa anak yang kamu lahirkan dari rahim kamu sih? Ingat ya, Fit. Kamu harus tahu perasaan seorang ibu. Ibu yang sudah melahirkan anak perempuannya ke dunia ini. Dia sudah melahirkan, membesarkannya. Tapi kalau anak perempuannya itu disakitin sama laki-laki, siapa yang sakit, Fit? Yang sakit itu adalah ibunya. Dan saya sakit, Fit, sakit. Mi, aku tahu. Aku emang belum pernah melahirkan dan merasakan punya anak. Tapi aku tahu hati seorang perempuan. Mi, aku mohon. Jangan kesana sekarang ya. Emosi itu nggak akan pernah menyelesaikan masalah, Mi. Aku takut semuanya malah jadi runyam, Mi. Mi, kita semua ini kan mau menyelesaikan masalah rumah tangganya Mbak Maya. Bukan justru menghancurkannya kan, Mi? Mami sabar ya. Bram, sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Aku yakin pasti semua ini ada jalan keluar yang baik kok, Mi. Ya, Mami jangan stres kayak gini. Aku takut Mami sakit lagi.
Terserah kamu maunya apa, Mas. Aku udah nggak tahu mesti gimana lagi. Yang jelas, aku udah nggak bisa nunggu lebih lama lagi jawaban dari kamu. Bisa naik motor nggak sih? Ya, cincinnya mana ya? Duh, mati gue. Duh. Aduh, mati gue. Aduh. Bau banget lagi. Aduh, apes banget sih. Bau lagi. Apa ini pertanda buruk ya? Belum dikasih aja udah gagal. Vino, kamu ngapain duduk di situ? Moza? Itu apa? Enggak apa-apa. Kamu nyembunyiin apa sih dari aku? Sebenarnya tadinya aku mau ngasih cincin ini ke kamu. Tapi cincinnya malah jatuh ke selokan. Jadi, Ya. Lupain aja deh. Sorry ya. Aku pulang dulu. Vin, tunggu. Kalau kamu mau jawaban, nggak perlu pakai cincin kok. Kamu udah punya jawabannya? Aku salut sama kamu. Karena kamu udah sabar nunggu aku selama ini. Bahkan, kamu rela ngelakuin apa aja supaya bikin aku seneng. Tapi, Aduh, kenapa pakai kata tapi sih? Tapi itu petanda buruk tahu. kamu udah tahu kan jawabannya? Aku minta maaf ya, Vin. Aku harap kamu bisa ngerti. Jujur, dulu aku sempat terkesan sama kamu. Sikap kamu yang jutek, galak, itu yang bikin aku suka sama kamu. Tapi waktu kamu berubah jadi lebih manis, konyol, dan penuh kejutan, aku jadi nggak yakin sama perasaan aku itu. Lagian juga, aku nggak bisa maksa orang untuk suka sama aku kan. Maafin aku ya, Vin. Kamu nggak perlu minta maaf, Mas. Perasaan kamu nggak salah. Aku pulang dulu ya. Maaf Pak, mulai besok Bapak sudah mengosongkan rumah ini. Mas Bram tega ngelakuin itu. Kurang ajar dia.
Kenapa kamu jadi emosian juga sih, Rel? Ya siapa yang gak marah kalau kakaknya digituin sama suaminya sih, Fit? Keterlaluan dia. Udah gak tanggung jawab. Sekarang menceraiin kakak gua. Susah ya kalau seisi rumah ini keras kepala semua. Apalagi kamu. Kamu tuh imam aku, Rel. Mesti kamu tuh berpikirannya lebih tenang, jernih. Ya nggak gerasak-gerusuk kayak gini. Jadi menurut kamu aku harus ngapain, Fit? Kita atur aja pertemuan sama Mas Bram. Bicarakan semua baik-baik. Ya, tapi harus nunggu kepala kamu dingin dulu. Supaya kita mendapatkan jalan keluar yang baik dan mengkelirkan semua masalah ini. Bisa kan? Kita emang pasangan serasi ya. Yang satu emosian, yang satu bisa meredam. Kalau dua-duanya emosian, rumah tangga kita kayak gimana ya, Fit? Ya pasti berantem terus. Lu mau nitip Mbak ini tinggal di sini? Namanya Miska. Halo, saya Reno. Aduh, lagi sakit ya? Itu dia, Ren. Gue sama dia udah nggak tahu lagi harus tinggal di mana. Miska ini sakit keras, Ren. Ya udah, tinggal di sini aja. Nggak masalah kok. Wah, oke loh. Oke, makasih, Ren. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama Mbak Miska. Kebetulan ada kamar kosong. Tapi ya gitu, agak berantakan, kotor. Maklum, udah lama nggak ditempati. Gak apa-apa kok, Mas. Asal ada tempat teduh aja saya udah syukur banget. Daripada harus tinggal di jalanan. Pokoknya Mbak Miska tenang aja ya. Di sini aman kok. Ntar kalau tinggal di sini, anggap aja rumah sendiri. Saya akan jagain Mbak dari siapapun, ya. Saya benar-benar gak nyangka, Mas. Hari gini masih ada orang sebaik Mas Reno. Gak kenal sama saya, cuma membantu saya. Anggap aja kita saudara ya, Mbak. Jo, bentar ya. Bentar ya, Mbak. Kamu nggak apa-apa kan tinggal di sini? Terus, kamu mau di mana, Jo? Kamu ini nggak usah mikirin saya. Saya tinggal di kolong jembatan pun nggak apa-apa. Saya laki-laki kok, nggak usah dikhawatirin. Mbak Miska, nanti pakai baju saya aja ya. Lumayan kan untuk ganti-ganti. Makasih ya, Mas. Al, Mos. Gue duluan deh. Sebenarnya kamu udah resmi jadian belum sih sama Vino? Ya ampun, Al. Aku sama dia tuh bener-bener gak ada apa-apa. Udahlah, Mos. Kita kan udah kenal lama. Jadi nggak perlu ada yang ditutup-tutupin. Lagian yang namanya pacaran di kantor juga cepat atau lambat ketahuan juga. Sebenarnya tadi malam aku baru nolak dia, Al. Serius kamu, Mos? Aku tahu apa yang kamu pikirin. Pasti kamu mikir aku cewek yang pelin-pelan, kan? Enggak. Aku heran aja, Mos. Bukannya selama ini kamu juga suka sama dia? Sikap kamu juga menunjukkan sama, suka sama dia. Kenapa bisa berubah, Mos? Nggak tahu lah, Al. Kayaknya aku masih belum bisa ngelupain traumaku. Kamu masih keingetan sama Tristan. Bukannya gitu, Al. Aku tuh pengen Vino yang kayak dulu. Vino yang cuek, Vino yang galak. Pelit senyum, pelit ngomong. Arogan. Aku pengen Vino yang kayak dulu, Al. Kamu masih terobsesi sama Farel, Mos. Kamu kok ngomong kayak gitu sih? Kamu nggak sadar, Mos. Barusan kamu bilang itu sifat-sifat Farel waktu pacaran sama kamu, kan? Aku tahu, Mos. Cinta pertama itu nggak gampang dilupain. Miko?
Ngapain lagi sih dia kesini? Enggak. Gue nggak sudi lihat muka dia lagi. Kok handphonenya dimatiin sih? Semua ini emang salah gue. Emang udah seharusnya gue buka semua kedok gue. Masa lalu gue. Gue sadar, kejujuran gue emang bukan tanpa konsekuensi. Tapi sialnya, belum sempat gue cerita semuanya, gue bahkan udah kehilangan dia. Tasya, tolong jawab telepon aku sayang. Jangan marah ya. Aku bisa jelasin semuanya. Kita harus ketemu. Percuma, Miko. Aku tuh udah terlanjur kecewa sama kamu. Pak, saya minta maaf kalau bulan ini saya belum bisa membayar cicilan bank ini, Pak. Tapi kasih saya kesempatan 2 atau 3 hari lagi, Pak. Saya pasti usahakan, Pak. Maaf, Pak. Kewajiban tetaplah kewajiban. Kami udah toleran. Udah kasih tenggang waktu. Tapi, toh sampai hari ini belum ada juga etiket baik dari Pak Norman. Tolong Pak, jangan sita rumah ini. Ini harta kami satu-satunya Pak. Maaf, Bu. Rumah ini kan yang diagunkan ke bank kami. Jadi sudah menjadi konsekuensinya. Kalau Pak Norman tidak melunasi, ya terpaksa rumah jaminan ini harus kami sita. Gimana, Al? Papa tenang aja, Pak. Saya akan cari pinjaman. Pak, tolong saya, Pak. Saya janji, besok saya akan lunasi, Pak. Kamu nggak perlu mencari pinjaman. Papa sama Mama ikhlas kok rumah ini disita. Ya, Nak, ya? Jangan, Pak. Aku nggak rela. Pak, gimana, Pak? Bisa nggak besok saya lunasi, Pak? Maaf, Pak. Mulai besok Bapak sudah mengosongkan rumah ini. Nggak perlu. Norman? Norman. Papa. Mama. Maafin aku, Pak. Maafin kesalahan aku, Pak. Maafin aku, Pak. Aku udah bikin susah keluarga. Bikin Papa sakit. Maafin aku. Papa udah maafin kamu jauh sebelum kamu minta maaf, Nak. Tuh, Mama. Maafin aku, Pak. Aku kangen banget sama Mama. Aku kangen masakan Mama. Juga. Alhamdulillah. Maafin gue ya. Gue
Aku udah selalu bikin susah lo. Jadi gimana nih, Pak? Sebentar, Pak. Ini. Cukup kan untuk membayar seluruh hutang-hutang saya, pokok beserta bunganya. Baik, terima kasih, Pak. Besok akan saya clearingkan. Saya jamin itu bukan cek kosong. Kalau begitu saya permisi dulu. Selamat sore. Alhamdulillah, semua seperti yang diharapkan. Ayo masuk yuk. Nadine, cepat, cepat, ada kayu kan? Cepat, itu. Aku juga kangen sama Nadine. Om kangen banget sama kamu, Nak. Apa kabar? Ini juga, Om. Baik. Ini bukan masalah material, tapi soal perhatian. Kamu selalu ada buat keluarga kamu. Tapi buat aku, kamu nggak pernah ada. Ini adalah cek saya yang lain. Mulai hari ini, di rumah ini tidak ada orang yang boleh sedih. Alhamdulillah. Man, itu siapa? Oh, Pak, lupa ngenalin. Itu asisten saya, Uci namanya. Cin, aman? Halo Ibu. Halo Bapak. Ya ampun, seneng banget sih ketemu kalian berdua. Biasanya aku cuma dengar cerita-ceritanya aja gitu. Tapi sekarang ternyata ketemu langsung dengan kalian berdua. Namanya siapa? My name is Cinta Kola Kigol. Just call me Ucin. Jadi, kamu itu asistennya Norman? Yeah, right. Terus, kerjaannya apa ya? Kerjaannya banyak banget, Bu. Pertama tuh ya, bawain tas-tasnya dia. Udah gitu, terus make upin mukanya dia. Udah gitu, siapin kostum panggungnya juga sekalian. Terus juga, kalau dia haus, aku yang beli minum. Terus, aku juga suapin dia deh kalau dia lupa makan. Terus apa lagi ya? Tegat jadinya. Terus kalau dia pulang syuting tuh ya, kecapean dia minta pijetin. Pasti aku langsung pijetin. Terus juga, kalau dia nggak bisa tidur, aku kelonin deh. Kikong, ngaco lo kalau ngomong. Wah, mah, bohong-bohong, jangan percaya. Emang suka ngaco nih anak. Man. Papa mau tanya, kamu nemu makhluk kayak gitu di mana? Mungut di got. Enggak, Pak. Itu tetangga kontrakan. Ngintil mulu, pengen minta kerjaan. Kayak liat ijo. Ampun, Norman. Kamu tuh ya, kamu masih bergaul sama Banci. Oh, bukan banci dia, Pak. Makhluk planet ketiga, nggak jelas kelaminnya apaan. Ya udah, sebentar ya. Mama siapkan minuman. Sekalian kan, kalian pasti mau makan di sini. Iya dong, Ma. Saya bantu ya, Bu. Nggak usah Mbak, biar saya aja. Kok kamu di sini, Doh? Aku mau bantuin Mama. Mana, Mah? Biar aku yang buat tehnya ya. Mama siapin makan malam aja. Aneh. Seharusnya kan Kayla yang bantu Mama di sini, bukan kamu. Ya biarin aja lah, Mah. Kayla kan lagi pegang Vinsa. Lagian, aku sekalian belajar, Mah. Maksud kamu apa sih? Aku belajar jadi duda, Mah. Jadi kalau nanti cerai, aku udah siap. Astagfirullah. Aldo, kamu itu ngomong apa sih?
Aku udah fasih kok gantiin popoknya Vinsa, bikinin susunya Vinsa. Jadi mama nggak usah khawatir kalau aku jadi single parent nantinya. Cukup, Aldo. Mama itu lagi bahagia karena Norman udah pulang. Kamu jangan bikin susah mama lagi dong. Jangan bikin sedih mama. Maafin aku, Ma. Aku nggak bermaksud merusak kebahagiaan mama. Aku juga nggak berniat membuat mama jadi sedih, Ma. Tapi ini kenyataan, Ma. Kenyataan yang cepat atau lambat pasti terjadi. Udah deh. Jangan ngomong macam-macam lagi ya. Yuk kita ke depan. Mbak Miska, makan dulu ya. Ya ampun, Mas Reno. Saya udah numpang di sini, masa saya dikasih makan juga sih? Saya jadi nggak enak. Saya ngerepotin ya? Ya enggak lah. Masa ngerepotin? Ngeliat kondisi Mbak kayak gini, siapa sih yang nggak mau nolong? Sekarang makan dulu ya, tapi seadanya, ya. Saya buatin teh hangat ya. Gak usah, Mas Reno. Nanti biar saya ambil sendiri aja ke dapur. Nggak perlu, biar saya yang buatin, ya. Aku nggak enak sama Mas Reno. Orangnya baik banget. Besok sore aku harus bantu cari uang. Guntingnya mana, Ren? Ya, kamu malah bengong bukannya bantuin papa bikin ini. Ya, kalau kayak gini sih berarti harusnya papa yang dapat nilai buat prakaryanya ini. Bis papa juga yang ngerjain sih. Rain, kamu kenapa sih? Papa lagi marahan ya sama Tante Maya. Hah? Enggak. Kok ngomong gitu? Terus kenapa Tante Maya nggak diajak ke sini lagi, Pak? Sayang, Tante Maya kan juga punya anak. Jadi nggak bisa sering-sering datang ke sini. Kalau gitu, kenapa Papa nggak nikah aja sama Tante Maya? Nanti anaknya Tante Maya kan bisa jadi adikku. Kamu pengen ya punya ibu seperti Tante Maya? Waktu itu, aku Mainin apa? Komputer? Ayo, kamu mainin komputer siapa? tapi janji jangan marah ya. Rain, ayo, apa yang udah kamu lakukan? Aku mainin komputer Om Bram. Terus ada yang hilang, nggak tahu deh apaan. Masa aku dimarahin Om Bram? Untung aja ada Tante Maya datang. Tante Maya belain aku deh. Terus apa, Rain? Terus Tante Maya berantem deh sama Om Bram. Pak, besok tolong bilangin Tante Maya ya, aku sayang banget sama dia. Yang punya utang kan udah pulang. Berarti masalah udah selesai dong. Aku yakin Mas Nurman tahu kok kewajibannya. Ya bagus deh. Berarti mulai malam ini aku bisa tidur nyenyak. Maksud kamu apa, Kay? Kamu merasa selama ini aku mengabaikan tanggung jawab aku ke kamu dan Vinsa? Gara-gara harus membayar utang Mas Norman? Aku tegesin sekali lagi sama kamu ya. Ini bukan masalah material, tapi soal perhatian. Kamu selalu ada buat keluarga kamu. Tapi buat aku, kamu gak pernah ada. Udahlah, kita udah terlalu sering ngebahas ini. Tapi nggak pernah ada jalan keluarnya. Kalau Mas Bram masih bersikeras seperti ini, kita ketemu di pengadilan agama aja, Mas. Atas nama cinta. Loh, kok lu tidur di sini? Gerah di kamar, Mas. Lo lagi berantem sama bini lo. Maafin gue ya, Al. Gara-gara gue, lo jadi nggak rukun sama bini lo. Apa yang terjadi sama saya dan Kayla
itu nggak ada hubungannya sama Mas Norman. Kalau saya harus membantu orang tua, itu kan udah kewajiban saya sebagai seorang anak. Gue tidur dulu ya. Kapan kita mau ke Mas Bram? Gimana kalau nanti sore? Sepulang aku dari kantor. Boleh aja. Tapi kamu janji ya sama aku. Nggak pakai emosi ya. Iya, Bu. Ya. Hati-hati sayang. Ini kok SMS-nya kayak gini sih? Apa dia marah ya? Kamu tuh punya perasaan gak sih, Kay? Ratusan kali aku telepon kamu dan satu kali pun kamu nggak angkat telepon aku. Gimana sih, Kay? Kamu tuh udah keterlaluan banget. Halo, Randi kamu tuh kenapa sih? Kamu kok jadi ngomel-ngomel sendiri kayak gini? Aku kan bukan pacar kamu, Ren. Aku butuh kamu, Kay. Aku pengen ketemu sama kamu. Aku bener-bener kangen banget sama kamu, Kay. Please, kamu ngertiin dong perasaan aku. Ren, dari awal kita kan udah sepakat hubungan ini tuh kayak barter. Cuma HTS-an. Jadi kamu jangan berharap lebih dong. Kenapa sih kamu kok jadi kayak begini? Pokoknya, aku pengen kamu ketemu sama aku sekarang, ya. Kamu tuh minum kapan sih? Kok maboknya sekarang? Aku serius, Kay. Ya aku juga serius, Ren. Aku mungkin aja ketemu kamu sekarang. Tapi nggak bisa dong, aku ngehargain suami aku. Ke laut aja tuh suami kamu. Kamu tuh yang ke laut aja. Farel sama Fitri mana? Kok nggak ada? Mereka berdua lagi ke rumah Bram, Pi. Ya mereka mau bujuk Bram, biar rujuk lagi sama Maya, Pi. Wah, bagus tuh. Ide siapa, Mi? Fitri. Itu dia yang bagus, Mi. Jadi kita nggak usah pakai emosi, kita pakai kepala dingin. Kita datang ke rumahnya, kita ajak bicara baik-baik. Insya Allah hasilnya kan baik. Nah, Mami tuh mesti ngikut caranya Fitri, Mi. Gitu. Contoh Fitri. Iya. Emang dia itu siapa? Mami. Dikasih tahu malah ngambek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben. Maaf ganggu. Ada yang mau kami omongin. Penting, Mas. Pasti mau ngomongin soal perceraian aku sama Maya ya? Duduk. Mas, kami minta maaf, Mas. Aku sama Fitri kan masih baru dalam rumah tangga. Mungkin menurut Mas Bram kami nggak pantas untuk kasih nasihat untuk Mas Bram. Tapi tolong, Mas. Apa ini nggak bisa dibicarakan dulu? Kan bisa kita diskusikan sama Mami sama Papi. Siapa tahu ada jalan keluarnya, Mas. Dulu Maya pernah melakukan perselingkuhan. Dan aku nggak tahu waktu itu apakah kamu atau siapapun dari keluarga kamu pernah membicarakan ini. Aku ini menantu di keluarga kamu, Rel. Tapi pada waktu itu, ada nggak yang mikirin perasaan aku? Nggak ada, Rel. Jadi jangan salahin aku kalau aku nggak toleransi masalah ini. Tolong, Mas. Tolong kasih kesempatan sekali lagi, Mas. Memangnya kalian mau bisa jamin apa? Supaya dia nggak bisa melakukan perselingkuhan lagi. Aku nggak akan balik kalau nggak ada jaminan itu. Karena menurut aku, satu kali melakukan perselingkuhan, dia pasti akan melakukannya lagi. Oke. Kalau Mas Bram masih bersikeras seperti ini, kita ketemu di pengadilan agama aja, Mas.
Mas bilang Mas Bram adalah menantu di keluarga aku. Sekarang aku mau nanya satu hal sama Mas Bram. Hal hebat apa yang Mas pernah lakuin ke Kak Maya, ke keluarga aku, Mas? Mas kelola kafe itu karena orang tua aku juga, Mas. Sekarang Mas malah nuntut perasaan Mas Bram sebagai menantu. Apa Mas nggak pernah mikirin perasaan orang tua aku, Mas? Far, udah dong. Mas, tolong hargain sedikit dong perasaan kita. Sekarang aku mau nanya sama kamu. Tolong kamu jawab dengan jujur. Kalau misalkan ada orang ketiga hadir dalam kehidupan rumah tangga kalian, ya katakan saja ada perempuan yang deketin Farel. Apa kamu mau berbagi suami? Itu nggak akan pernah terjadi di keluarga aku, Mas. Mas kalau mau berandai-andai yang realistis saja, Mas. Karena aku nggak pernah kepikirin perempuan lain, Mas. Satu hal lagi, Mas. Aku melihat Mas Bram itu sebagai orang yang dewasa dan penuh perhatian. Dan sekarang, maaf Mas, aku udah nggak punya respect lagi sama Mas Bram. Ayo Fit, kita pulang. Fit! Miska! Katanya nggak pakai emosi. Ucapan dia menyinggung perasaan aku, Fit. Emang kamu nggak tersinggung apa? Ya tersinggung, Rel. Tapi kan, ya... Udahlah, Fit. Aku pusing. Lagian ngapain dia nanya kamu kayak gitu segala? Emang kalau hadir orang ketiga di dalam kehidupan kita, kamu rela untuk berbagi? Fit! Miska! Fitri! Fitri! Maaf, Mbak. Maaf. Fitri! Fitri, kamu apa-apaan sih? Kayak orang gila kamu kejar-kejar orang nggak jelas. Miska. Tadi ada Miska. Setan yang Miska! Udah. Maafin aku ya. Udah tuh nggak enak dilihat orang. Lagian kamu aneh banget sih. Udah ya pulang yuk. Mama nggak nyangka kalau kamu sampai hidup menderita seperti itu. Tapi kan itu dulu, mah. Sekarang aku udah gak menderita lagi. Sekarang aku udah jadi pria sukses. Host terkenal di Indonesia bagian Barat, Timur, Tengah. Dan aku akan menjadikan rumah ini istana, mah. Papa bangga sama kamu, nak. Bangga sekali. Tapi jangan takabur ya, nak. Ya. Iya, Pak. Dari tadi kita ngobrol terus. Sekarang makan dulu yuk. Mama itu udah masakin ayam goreng kesukaan Yuga. Dan juga masakin sayur kesukaan kamu, Norman. Ayo, kita makan duluan. Ayo, Norman. Rel, gimana, Rel? Bram ngomong apa? Rel, Bram pasti mencabut gugatannya kan?
Tolong dong, Rel. Fit, jangan nakut-nakutin Mami. Kok muka kalian suntuk gitu? Gimana pertemuannya? Gagal, Mi. Pi. Maafin aku. Aku udah berusaha. Tapi dia tetap berkeras hati. Diajak ngomong antar keluarga nggak bisa, dasar keras kepala dia itu. Yaudah aku bilang aja sama dia. Kita ketemu di pengadilan. Mai. Mbak, sabar ya. Ini semua baru pembicaraan tahap awal kok. Jangan putus asa dulu ya. Pasti besok-besok Mas Bram mau berbicara lagi kok dengan baik. Jangan marah ya Mbak. Fitri ke kamar dulu ya. Kalau ada apa-apa, Fitri siap bantu kok. Makasih ya, Fit. Ada satu lagi yang bikin aku stres hari ini. Fitri, Pi. Tiba-tiba dia aneh kayak gitu. Aneh kenapa, Rel? Nggak tahu, Pi. Masa tiba-tiba tadi dia di perempatan lampu merah dia lari, kejar-kejar gembel sama trek-trek Miska. Coba, Pi, apa aku nggak malu? Udah kayak orang gila dia. Miska... Maksud kamu Miska... Iya, Pi, Miska, mantanku dulu. Fitri berhalusinasi melihat Miska di jalanan jadi gembel. Ada-ada aja ya. Terus? Ya akhirnya aku kejar dia, Pi. Aku suruh dia naik mobil. Selanjutnya ya Papi tahu lah. Dia nangis kayak anak kecil. Biasalah, Pi. Senjata istri kalau diomelin sama suami. Nangis. Biar suaminya luluh. Lagian, Mami juga heran deh. Kenapa sih Fitri bisa kepikiran soal Miska? Aneh kan? Aduh, nggak tahu lah, Mi. Pi, Mi. Mendingan besok kita hubungin Pak Yusuf, pengacara kita, untuk tanganin kasus perceraian Kak Maya ya. Itu nanti Papi bicarakan sama Maya kalau dia udah tenang. Ya, Rel? Pi, terus gimana dong soal Maya? Tenang, Mi. Mudah-mudahan ada solusi buat Maya. Atas nama cinta. Kok dia nggak ngajak ngomong duluan sih? Kan tadi udah bentak-bentak aku. Nyebelin. Kasar banget sih sama istri sendiri. Kok dia diem aja sih? Wah, rugi bener gue malam ini libur nasional nih. Gimana ngajak baikannya ya? Kecoa! Hah? Mana kecoa? Trik kuno. Untung gue nggak jerit. Kok dia nggak takut terus meluk aku sih? Apalagi ya, biar dia mau ngomong sama aku. Cicak! Terus aja teriak. Bilang aja sekalian ada singa, ular, harimau, badak, kudanil. Kamu kira taman safari apa? Gak bisa. Jadi, kamu jahat banget sama aku. Masa tiga-tiganya kamu ngebentak-bentak aku depan umum? Kalau aku berubah jadi Vino yang dingin dan cuek, itu bukan berarti aku pengen narik simpati kamu. Kalau misalnya itu Miska, emang kamu mau ngapain? Yang jelas aku harus ngebantu dia buat ketemu lagi sama Nadine anaknya.
Kamu pikir rumah ini hotel apa? Bangun pagi keluyuran seharian, minum-minum sampai mabok. Menurut kamu apa yang harus dilakukan seorang istri? Kalau suaminya nggak pernah